Ini ada Vivo 1610. Siapa ya? Oh, Om Nono. Ya, selamat sahabat Om Nono. Sahabat, Pak Rin, dan Semoga, semuanya. semoga sehat ya Om ya. Amin. Kita sama-sama saling menguatkan karena waktu juga udah makin singkat. Ini tinggal 2 tahun kurang, 2 tahun kurang ya. Jadi artinya benar-benar segala sesuatu yang potensi menghalang-halangi harus hati-hati. Ya, sahabat Veno. Ya, kita mulai adalah bagaimana biasanya kita memulai dengan renungan pendahuluan. Ini kebetulan Victor kurang sehat, jadi saya kembali. Nanti silakan kalau teman-teman ada yang mau merespon. Jadi untuk sekian kali pembelajaran kita adalah pembangunan moral, saudara. Ya, sebagaimana yang saya sudah tampilkan waktu 2 minggu yang lalu, fil umat Allah, ya, bahwa umat Allah itu sesuai dengan amaran sekarang jilid 2 nomor berapa saya lupa yang ditampilkan oleh Victor Utek, bahwa manusia itu posisinya adalah di belakang ada sejarah, di depan ada hal-hal yang akan datang, tapi di dalam perjalanannya dia ada syariat-syariat dan perintah-perintah. Syariat-syariat dan perintah-perintah ini yang menentukan apakah kita itu nanti layak atau. Jadi kalau hal-hal yang sejarah dan hal-hal yang hal-hal yang akan datang itu harus kita ketahui. Tapi kaitan dengan pembangunan moral ini yang paling terberat karena ini harus dilaksanakan. Dan cara untuk melaksanakannya ini yang paling terberat yaitu harus apa? Manusia lamanya harus diganti. Jadi bukan di blended, bukan dijadiin satu, ya, tapi diganti. Jadi kita harus buang dulu nih manusia yang lama. Ini yang sulit. Makanya kita harus berkali-kali banyak sekali petunjuk Nyonya White dan Victor Uta dibukakan kepada kita agar kita bisa punya jalan. Nah ini ya, Bella ini udah tampilkan. Amaran sekarang jilid 2 nomor 37. Ya. Ini yang menjadi kesulitan itu adalah perintah dan syariat-syariat ini wajib dimasukkan ke dalam pikiran kita, menggantikan diri kita yang lama. Ya, di dalam kutipan yang pernah kita baca, Nyonya White katakan bahwa kita yang dari sejak lahir itu tidak bisa mewarisi kerajaan sorga. Jadi harus manusia yang baru. Dan kita terbukti dari pelajaran yang kita sudah pelajari tentang baptisan, ya, dikatakan baptisan itu harusnya manusia itu ketika dia masuk ke dalam air dan dia keluar dari dalam air dia masuk meninggal menguburkan manusia yang lama, ya, ke dalam air dan dia bangkit, dia keluar dari air sebagai manusia yang baru. Itu teorinya. Tapi di dalam prakteknya ternyata itu tidak terwujud. Dan rasul-rasul pun juga demikian, bukan hanya kita. Rasul-rasul pun juga semuanya udah dibaptis, tapi pada kenyataannya toh juga mereka belum menjadi manusia yang baru setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, ternyata dia dibutuhkan pendidikan 40 hari. Demikian juga dengan kita, baptisan kita yang kemarin, yang masing-masing kita sudah jalani, itu baptisan kita tidak bisa membuat diri kita menjadi punya manusia yang baru di dalam diri kita. Kita masih membawa, sehingga masih butuh juga kita menjalankan contoh saingan daripada pengalamannya rasul-rasul dahulu. Ya. Nah, jadi dari sinilah pelajaran-pelajaran yang kita pelajari dari tulisan Nyonya yang segitu banyaknya itu dibekalkan kepada kita supaya kita punya sarana untuk bagaimana berjuang menggantikan manusia lama. Sejarah dan nubuatan sudah kita punyai, tapi perintah-perintah ini wajib kita punyai, ya, supaya kita didapati pantas untuk menyandang roh suci hujan. Akhirnya ya, renungan pendahuluan kali ini saya coba mengajak saudara untuk membaca, ya, ada 3 hal yang saya ajak saudara untuk mengikutinya.
Yang pertama adalah gagal mengerti daripada pertobatan. Saudara, ini sudah dicontohkan di masa lalu. Cukup banyak orang yang gagal. Dan banyak yang orang yang telah gagal lebih dahulu dari kita. Salah satunya mengenai tidak mengertinya tentang pertobatan. Mari kita coba baca pertobatan yang dimau Tuhan itu yang seperti apa. Bukankah pertobatan itu sudah bisa membawa kita untuk keluar daripada belenggu dosa? Ya. Tapi pengertian pertobatan yang Tuhan mau, yang dihargai sama Tuhan itu yang seperti apa? Supaya jangan sampai kita bilang bertobat-bertobat, padahal pada dasarnya kita di kacamata sorga belum melakukan apa-apa. Ya, jadi akhirnya peribadatan kita tidak diterima. Mari kita baca sama-sama. Di dalam pertobatan termasuk penyesalan akan dosa, ya, dan berpaling daripadanya. Saudara-saudara ingat, kita bicara pertobatan, kita kemarin punya urut-urutan, ya. Pertobatan itu bisa timbul kalau orang itu punya kesadaran, kesadaran terhadap apa? Kesalahan. Kesadaran muncul daripada kerendahan hati, ya. Dari kesadaran mengetahui salah, maka mendorong dia untuk mengakui, ya, dan baru nanti dia menyesal, baru dia mengajukan pertobatan, permohonan ampun, dan baru dari pertobatan akhirnya ada pengampunan. Itu yang kita kemarin pelajari urut-urutannya, ya. Nah, kita sekarang coba pahami apa yang dijelaskan dari pertobatan. Ingat, pertobatan itu adalah langkah paling terakhir daripada langkah yang paling pertama adalah rendah hati. Ya. Kita bicara yang paling langkah paling terakhir, pertobatan sebelum pengampunan. Di dalam pertobatan termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling daripadanya. Lihat ya, tidak ada pertobatan tanpa penyesalan. Tidak ada pertobatan tanpa tahu salah. Tidak ada pertobatan kalau tidak ada pengakuan. Ya, yang kemarin kita udah pelajari. Kita tidak akan meninggalkan dosa itu kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu. Jadi kalau kita nggak menyadari dosa itu bahaya, bagaimana kita bisa meninggalkan dosa itu? Ya. Jadi kita harus, bagaimana orang bisa meninggalkan dosa itu, dia harus tahu betapa jahatnya dosa itu. Dia harus punya kesadaran sama dosa itu, ya. Maka barulah dia mau meninggalkan dosa. Sebelum kita mengenyahkannya dari dalam hati kita, tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya dalam kehidupan. Jadi kalau kita belum mengenyahkan dosa itu dari diri kita, itu tidak ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Kalau tidak ada perubahan sesuatu di dalam kehidupan, artinya ada pertobatan atau tidak. Yang pertobatan itu pada dasarnya tidak pernah ada. Karena apa? Karena dosa itu bisa dihilangkan dari pertobatan. Kalau dosa tidak ada, tidak pernah diakui, pertobatan pun juga tidak pernah. Banyak orang yang gagal mengerti keadaan yang sesungguhnya daripada pertobatan itu. Nah, Nyonya White katakan, setelah dia jelaskan tentang apa kita harus tahu dosa itu betapa jahatnya, maka baru kita akan meninggalkan. Dijelaskan sama Nyonya White lebih lanjut nih. Banyak orang yang gagal mengerti keadaan yang sesungguhnya daripada pertobatan. Orang banyak merasa sedih karena mereka telah berbuat dosa dan mengadakan pembaharuan secara lahiriah. Karena mereka takut terhadap perbuatan yang salah yang dilakukan mereka akan membawa bencana kepada diri mereka. Nah ini, saya ajak saudara pelan-pelan membacanya. Orang banyak merasa sedih karena mereka telah berbuat dosa dan mengadakan pembaharuan secara lahiriah. Nah, yang salahnya di sini saudara. Kalau orang sedih karena telah berbuat dosa dan mengadakan pembaharuan kan pada dasarnya benar. Itu yang diharapkan. Hanya saja yang disalahkan oleh Ellen G. White di sini sehingga tidak ada pertobatan, yang dikatakan banyak orang gagal mengerti tentang pertobatan adalah pembaharuan yang dilakukan itu hanya berupa lahiriah. Jadi pikirannya tidak.
Karena mereka takut. Jadi lahiriahnya itu karena apa? Karena mereka hanya takut terhadap perbuatan yang salah yang mereka lakukan akan membawa bencana kepada diri mereka. Jadi pada dasarnya mereka melakukan pembaharuan itu hanya karena takut akibat perbuatannya itu nanti akan membawa kematian kepada diri. Jadi dia lakukan perubahan secara lahiriah, tapi secara rohaninya dia tetap tidak meninggalkan dosanya. Tidak ada penyesalan di dalam dirinya. Kalau tidak ada penyesalan maka tidak ada permohonan ampun. Kalau tidak ada permohonan ampun maka tidak ada pertobatan. Tetapi bukan pertobatan yang semacam ini yang dikatakan di dalam Alkitab. Nah, ini jadi kita harus ngerti yang namanya pertobatan itu yang bagaimana. Harus ada pengenalan terhadap dosa dan ada penyesalan terhadap dosa. Ya, itu tadi di atas. Tapi bukan pertobatan yang semacam ini yang dikatakan di dalam Alkitab, yaitu hanya pembaruan dalam bentuk lahiriah saja. Mereka meratapi kesengsaraan melebihi dosa itu. Lihat, mereka meratap juga. Jadi si orang ini juga meratap juga. Jadi secara lahiriah tampaknya orang ini bertobat. Tapi Tuhan tidak hanya melihat lahiriah. Tuhan lebih bisa melihat lebih dalam daripada apa yang kita lihat. Ya, nanti kita akan lihat dari cerita pengalamannya Yudas. Nanti ada di bawah Yudas. Jadi kita melihat Yudas, Yudas sudah bertobat, tapi kacamata Tuhan tidak. Karena Tuhan bukan lihat lahiriahnya, Tuhan lihat hatinya. Demikianlah duka yang dialami oleh Esau ketika hak sulungnya hilang untuk selama-lamanya. Lihat ya. Jadi Esau juga menangis secara lahiriah, Esau menyesal. Tapi Tuhan mengakui nggak itu sebagai permohonan pengampunan dosa? Ya, pertobatan. Tidak. Bileam juga demikian. Dia takut karena malaikat berdiri di tengah jalan dengan pedang yang terhunus. Mengaku kesalahannya supaya nyawanya jangan hilang. Tetapi bukan itulah pertobatan sejati terhadap dosanya. Tiada perubahan maksud, tiada kemuakan akan kejahatan. Jadi mereka ini semua hanya bertobat terhadap akibat daripada dosa. Tapi dosa itu sendiri, ya mereka tidak sesali. Mari kita baca lebih lanjut. Yudas, ya tadi setelah dia cerita Esau, setelah dia cerita Bileam, dia cerita Yudas. Yudas demikian juga setelah mengkhianati Tuhannya berseru, aku berdosa sebab menyerahkan darah orang yang tiada bersalah. Bukankah ini bentuk dari pertobatan? Bukankah ini bentuk dari penyesalan dosa? Kalau kita dari kacamata manusia mungkin melihatnya iya. Karena kita hanya lihat dari lahiriah. Tapi isi hatinya Yudas Tuhan lebih mampu melihat. Mari kita baca yang berikutnya. Pengakuan terdorong dari jiwanya yang merasa bersalah dengan perasaan akan hukuman yang dahsyat dan satu pandangan yang menakutkan atas hukumannya. Akibat-akibat yang ditanggungnya memenuhi dirinya dengan perasaan yang dahsyat. Ini yang dirasakan oleh Bileam juga, oleh Yudas, ya, Esau. Namun tiada berakar dalam dengan hati yang hancur di dalam jiwanya karena dia telah mengkhianati anak Allah yang tiada bersalah sama sekali serta menyangkal yang maha suci orang Israel. Jadi nggak mendalam, itu hanya secara lampiran apa tampilan keluarnya aja dia sedih. Itu penyesalan di dalam hatinya tidak. Firaun yang mengakui salahnya untuk menghindarkan hukuman yang berikutnya bahkan kembali melawan Allah begitu kutuk itu dihentikan. Saya ulangi. Firaun. Nah, Firaun juga sama-sama Bileam, sama-sama Yudas. Ya. Firaun mengakui salahnya untuk menghindari hukuman berikutnya. Bahkan kembali melawan Allah begitu kutuk itu dihentikan. Semua ratapan semacam ini hanyalah akibat-akibat dosa. Jadi yang disesali mereka, ya, pertobatan mereka hanya kepada akibatnya dosa itu. Tetapi bukan karena berduka cita atas dosanya. Nah, ini saudara harus harus paham tentang antara dosa dan akibat dosa. Ya. Nah, kita sekarang ini banyak masih melakukan dosa. Ya, kalau kita menunggu sampai akibatnya dosa baru mau bertobat, itu tunggu Yeskel 9 dan tidak ada lagi kesempatan. Maka itu disuruhlah kita bertobat itu dari dosanya,
bukan dari akibatnya. Kalau nunggu dari akibatnya kayak Bileam, kayak Esau, kayak si tadi Yudas, sudah tidak ada lagi pintu kasihan bagi kita. Kalau kita mau menunggu sampai itu dulu, sama kayak Yudas, nggak ada lagi kesempatan bagi dia. Dia udah bunuh diri. Ya. Tapi dari bacaan ini diingatkan kita, mulai dari sekarang kita harus paham yang namanya pertobatan itu Tuhan menuntut supaya kita bertobat dari dosa, bukan dari akibat dosa. Kekhawatiran kita kepada akibat dosa itu jangan itu yang jadi alasan kita bertobat. Tapi karena dosa itu. Jadi kenalilah itu dosa atau bukan. Tanpa menunggu ada akibat atau tidak. Ya, hanya kita sesali. Misalnya dosa dosa apa? Senda gurau, dosa pembicaraan sia-sia, ya, pergaulan, dosa apa menghadiri tempat-tempat yang tidak sesuai dengan Tuhan tidak dimuliakan. Itu dampak akibat dari dosanya nggak kelihatan. Pembicaraan sia-sia nggak kelihatan dampaknya. Tapi kita disuruh bertobat dari hal-hal yang seperti itu, pembicaraan yang sia-sia, senda gurau, ya membicarakan orang lain, itu dampaknya nggak kelihatan, saudara. Ya, nah kalau kita hanya menunggu mau bertobat terhadap hal-hal yang ada dampaknya, ada akibatnya, maka hal-hal yang seperti ini kita tidak akan bertobat. Terhadap ketidakbertobatan kita, maka didapati kita masih punya dosa dan dosa itu upahnya apa? Ialah maut. Sedangkan jadi 144.000 tidak boleh ada sedikit pun pelanggaran sejauh kemampuan yang bisa kita lakukan. Oke, yang berikutnya itu pertobatan ya. Jadi kita pahami pertobatan yang Tuhan mau. Banyak orang gagal memahami pertobatan, jangan sampai kita juga gagal memahami pertobatan. Ya. Mari kita yang berikutnya melaksanakan hidup Kristen sebagaimana yang diwajibkan Allah, tidak ada gunanya. Ini yang kita sudah kemarin 2 minggu yang lalu, apa dua minggu yang sebelumnya lagi kita udah pernah baca. Banyak orang yang mengaku menyembah Allah, padahal mereka bergantung atas usaha-usaha mereka sendiri untuk menurut hukumnya, untuk membentuk sebuah tabiat yang benar, dan untuk mendapatkan keselamatan. Jadi pada dasarnya mereka menyembah Allah dengan cara-caranya. Hati mereka bukannya digerakkan oleh perasaan yang mendalam akan kasih Kristus, melainkan mereka berusaha membentuk tanggung jawab hidup Kristen sebagaimana yang diwajibkan Allah bagi mereka dalam rangka memperoleh sorga. Agama yang demikian tiada gunanya. Ya, jadi kita baca ulang yang dihitamkan tebal. Hati mereka bukannya digerakkan oleh perasaan yang mendalam akan kasih Kristus. Jadi hati mereka tuh bukan didasari, didorong oleh karena ada kasih di dalam dirinya, melainkan mereka hanya melaksanakan tanggung jawab dari kewajiban-kewajiban yang dituntut. Ya, katanya kalau kita hanya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dituntut, ya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh ini dan itu, ya, tapi kita tidak menjadikan itu kasih di dalam diri kita, atau dengan kata lain kita tidak menjadikan itu sebuah kebiasaan, tabiat kita, karakter kita. Katakan dalam tulisan Nyonya Wet ini, agama yang demikian itu tidak ada gunanya. Ya, jadi artinya kalau begitu kita bisa pahami seorang Daniel, artinya semua tuntutan Tuhan itu menjadi bagian dari dirinya Daniel. Yusuf juga demikian, Ayub juga demikian, Musa juga demikian. Ya, sedangkan kita, kalau kita masih seperti ini, hanya artinya kita masih menjadi bagian daripada orang-orang yang sekedar melaksanakan tuntutan Tuhan, tapi kita belum tuntutan diri apa tuntutan Tuhan itu belum menjadi bagian dari diri. Seperti itu, artinya kita masih hanya orang-orang yang seperti Yudas. Kita hanya menjadi orang-orang yang hanya 3,5 tahun. Karena terbukti ujung dari 3,5 tahun murid-murid Yesus, mereka juga sudah melaksanakan tanggung jawab yang diwajibkan kepada mereka. Hanya saja mereka belum membawa kasihnya Yesus itu ke dalam dirinya. Maka itu mereka masih satu sama lain saling berselisih.
Dan kondisi seperti itu tidak membuat mereka layak untuk dikasih kepercayaan membawa roh suci hujan awal. Oke, Dila lanjut. Apabila Kristus berdiam di dalam hati, nah ini ya, kita lihat kalau Kristus itu ada di dalam diri kita, maka jiwa akan dipenuhi kasihnya. Nah, jadi jiwa kita itu isinya adalah kasihnya Yesus, bukan diri kita lagi. Dengan hubungan yang menggembirakan dengan Dia, sehingga jiwa akan berpaut padanya dan di dalam merenung-merenungkan Dia. Diri sendiri haruslah dilupakan. Nah, tuh. Jadi digeser. Ya, seperti tadi kita bicara gambar profil umat Allah itu, jadi yang bikin sulit itu adalah diri kita yang lama ini harus dibuang, dimatikan, ya diganti dengan manusia yang baru. Diri kita itu harus dilupakan. Kasih kepada Kristus akan menjadi sumber pancaran perbuatan yang baik. Barang siapa yang merasakan kasih Allah, tidak akan menanyakan betapa kecilkah yang diberikan untuk memenuhi syarat-syarat tuntutan Allah. Jadi nggak ada tawar-tawar. Mereka tidak akan meminta ukuran yang rendah. Mereka tidak akan minta-minta, oh yang Tuhan kasih aja saya yang ringan lah, jangan terlalu berat. Melainkan bertujuan menuju kesempurnaan sesuai dengan kehendak penebusnya. Jadi nggak ada tawar-tawar, pilih-pilih. Dengan kerinduan yang sungguh-sungguh mereka memasrahkan semuanya. Jadi tidak setengah-setengah, tapi semuanya. Dan menyatakan perhatian yang seimbang terhadap nilai benda yang mereka cari. Mengaku pengikut Kristus tanpa kasih mendalam seperti ini hanyalah omong kosong. Jadi saudara lihat, kalau kita hanya sebagai pelaku-pelaku firman, pelaku-pelaku kewajiban, tapi kita tidak menjadikan kebenaran Tuhan itu karakter diri kita, katanya itu hanya omong kosong belaka. Formalitas kering, serta pekerjaan yang amat hina. Wah, apa susahnya ya mau menjadi calon 144.000. Ya, saudara-saudara ingat, saudara-saudara ingat ada petunjuk Nyonya White atau petunjuk Alkitab lah ya. Kita baca tentang seorang Petrus. Ada pertanyaan 3 kali disampaikan kepada Petrus ketika Petrus sudah menyelesaikan pendidikan 40 hari. Ya. Kenapa kok Tuhan sampai bertanya 3 kali dia? Mungkin ada yang bisa saya carikan ya ayatnya itu ya, saya lupa. Ya, jadi Yesus itu bertanya kepada Petrus di ujung pendidikan 40 harinya. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Kalau kita baca itu benar-benar menyedihkan. Karena Petrus sampai 3 kali harus menjawab pertanyaannya Yesus. Dia katakan, Yesus engkau tahu bahwa aku mengasihi. Pertanyaan itu ditanya 3 kali dan 3 kali juga dijawab sama Petrus. Maksudnya apa? Di situ mau menunjukkan bahwa Tuhan mau memastikan bahwa Petrus yang lama itu sudah mati. Ya. Petrus yang omong kosong belaka itu sudah tidak ditemukan lagi di dalam Petrus hasil pendidikan 40 hari. Kita juga harus punya ya, diri kita harus sama seperti Petrus yang sesudah 40 hari. Ini kutipan yang paling terakhir. Ya, saudara lihat ketaatan rupa dan upacara saja. Saudara-saudara, 3 gambaran renungan pendahuluan kita ini benar-benar menegur, menyadarkan kita. Yang pertama tadi mengenai pertobatan, jangan sampai salah mengerti tentang pertobatan. Ya. Terus yang kedua tadi kita berbicara tentang eh, menjadi pelaku-pelaku firman hanya terkait dengan pelaksanaan kewajiban, itu tidak cukup. Itu hanya omong kosong. Ya, jadi kita harus bawa kebenaran Allah itu, kasih Yesus itu di dalam diri kita. Jadi tabiat ya, ini yang Tuhan tuntut, tidak mudah. Ya. Yang ketiga, kita lihat ini. Tapi Israel belum merasakan sifat rohani dari hukum itu. Dan terlalu sering penurutan mereka hanya sebagai ketaatan rupa dan upacara saja. Saudara lihat di sini Nyonya White katakan apa? Bangsa Israel belum merasakan sifat rohani dari hukum itu. Jadi Nyonya White memperlihatkan kepada kita orang Israel itu udah jalan sama Musa,
sekian lama dikatakan belum tahu tentang sifat rohani dari hukum itu. Jadi belum paham dia sebenarnya sama hukum itu. Lalu mereka berjalan nih atas bimbingan siapa? Bukankah Tuhan itu juga hukum? Dan terlalu sering penurutan mereka hanya sebagai ketaatan rupa dan upacara saja. Jadi artinya lahiriah saja mereka penurutannya. Bukan suatu penyerahan hati kepada kedaulatan kasih. Ya, ini sama dengan kutipan yang kedua tadi. Cuman ini kasih contoh tentang bagaimana kasih itu kalau tidak ada di dalam dirinya orang umat Allah. Akhirnya hanya menjadi seorang Israel, yaitu hanya taat di dalam tampilan saja. Ketika ada goncangan-goncangan, mereka semua jatuh. Karena apa? Karena dia hanya taat di dalam tampilan. Jadi belum menjadi dirinya sendiri. Yang jadi dirinya sendiri hanya Yosua dan Kaleb. Ketika Yesus dalam tabiat dan pekerjaannya menunjukkan kepada manusia sifat-sifat Allah yang suci, ya, ketika Yesus dalam tabiat dan pekerjaannya, ya ini di luar orang Israel ya, ketika Yesus dalam tabiat dan pekerjaannya menunjukkan kepada manusia-manusia sifat-sifat Allah yang suci, penuh kebaikan dan sifat kebapaan, dan menunjukkan ketiadaan nilai dari penurutan upacara belaka, ya, jadi Yesus ini berbeda jauh. Para pemimpin Yahudi tidak menerima atau memahami kata-katanya. Ya, jadi artinya pemimpin Yahudi ini sama dengan orang-orang Israel dahulu, ya, yaitu mereka hanya banyak upacara belaka. Mereka berpikir bahwa dia terlalu menganggap enteng akan tuntutan-tuntutan hukum itu. Jadi bisa bayangkan, mereka mengkritik Yesus. Jadi dia katakan bahwa Yesus ini menganggap enteng banyak tuntutan-tuntutan hukum orang Israel. Ya, orang Israel ini membangun upacara-upacara. Dianggap sama dia dengan Tuhan tidak mau mengikutinya, dianggap Tuhan ini terlalu menganggap enteng hukum-hukum yang mereka punya. Ya, mereka kira itu hukum yang Tuhan punya, padahal itu hukum mereka. Dan ketika dia tetapkan di hadapan mereka kebenaran-kebenaran dari perwujudan atau lambang upacara mereka yang ditetapkan ilahi, mereka hanya melihat luarnya saja. Menuduh dia berupaya untuk mengubah. Saudara lihat, saya sengaja hitamkan yang paling terakhir. Saya mau menunjukkan kepada saudara. Karena kita adalah contoh saingan daripada Yesus. Maka kita pun juga akan dituduh sama seperti mereka. Ya, sama seperti orang-orang Yahudi. Jadi kehadirannya Yesus yang dia memperlihatkan bagaimana yang namanya kebaikan, bagaimana kebapaan, bagaimana yang namanya sifat Allah yang suci, terus juga bagaimana Yesus tidak menuruti upacara-upacara yang mereka lakukan dari kacamatanya orang-orang Yahudi, waktu itu pemimpin Yahudi, dianggap Tuhan ini sudah banyak meremehkan semua kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Ya, dan juga orang-orang pemimpin Yahudi ini mengatakan menuduh Yesus mau berupaya untuk mengubah. Kira-kira sama dengan kita sekarang. Dengan kita sekarang setelah Victor Hutem meninggal, ya, ada teman-teman kita yang seperti ini, ya, di dalam kelompok kita, bukan lagi di Advent. Kita sudah nggak bicara Advent. Di dalam kelompok kita, otomatis dengan kita tidak mau bergabung dengan organisasi, ya, terus kita tidak lagi mempunyai apa punya ada divisi A, divisi B, dan divisi segala macam. Mereka menuduh bahwa kita meremehkan petunjuk-petunjuk tentang keimamatan, ya, dan kita dituduh mau merubah apa yang Victor Hutef telah sampaikan bahwa pekerjaan ini pandangan mereka akan diselesaikan melalui tempat yang dipusatkan. Pandangan mereka seperti itu harus diselesaikan dari Waku Texas. Jadi dianggap kita mau merubah apa yang sudah dipercaya oleh mereka sekian lama. Ya, saudara-saudara, ini adalah 3 renungan kita. Jadi ingat, renungan yang pertama adalah kita harus benar-benar paham yang namanya pertobatan agar supaya apa? Jangan sampai kita mengira apa yang kita sudah lakukan itu
itu adalah pertobatan. Padahal itu hanya khawatir terhadap akibat daripada dosa. Bukan kita bertobat dari dosa itu. Yang kedua, ya, yang kedua tadi apa adalah boleh geser Del? Ya. Nah, yang kedua kita harus menjadikan kasih Yesus itu tabiat kita, ya. Bukan hanya sekedar melaksanakan firman. Selama ini kita kira iman plus perbuatan ialah apa? Iman plus perbuatan adalah Mati. tanpa perbuatan ialah mati. Ya, jadi artinya iman harus ditambah dengan perbuatan. Kita pikir hanya cukup sampai di situ, ternyata harus dijadikan karakter kita. Jadi betapa sulitnya ya, bukan hanya sekedar melaksanakan firman, tapi juga harus menjadi diri kita, jadi karakter. Ya. Oke, yang ketiga, ya, yang ketiga bukan sekedar upacara-upacara. Ya, ingat. Jadi kita beragama pun juga bukan hanya sekedar upacara-upacara. Kita jangan mau rela disamakan dengan orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin Yahudi yang mengatakan kita mau merubah. Kita harus mengikuti kebenaran yang berkembang. Artinya kira-kira seperti itu. Ada yang mau komentar? Silakan. Kainco, Ya, silakan. tandanya itu kan bukan jadiin kewajiban ya. Kalau kewajiban kan kayak apa sih? Jadi harusnya menjadi kebiasaan ya karakter itu ya. Ya, Jadi tuh, jadi kalau kewajiban kan kita kayak punya apa sih? Ya orang kalau orang Muslim kan bilang mereka kewajiban melakukan apa? Sholat 5 waktu. Tapi ya, akhirnya mereka nggak ngerti itu. Kalau kita dijadiin kebiasaan, akhirnya kita mengerti karakter ya, apa yang kita harus rubah gitu. Kenapa? Jadi ya, ada alasannya gitu ya. Jadi ya, bukan cuma kita merubah karakter untuk mengejar menjadi 144.000, tapi kita harus tahu dan itu kita harus jadiin kebiasaan ya, kita selama hidup ini ya. Gitu kali ya. ya maksudnya. Jadi kenapa kok kita harus jadikan kebiasaan? Ya, kenapa kok kita harus jadikan tabiat kita? Ya, karena Tuhan ingin ada diri kita itu adalah mencerminkan Yesus, ya, bukan melaksanakan kewajiban. Kalau melaksanakan kewajiban itu kayak yang saya kasih contoh 2 minggu yang lalu, ya, itu kayak orang sekolah. Dia tuh hadir jam 7 pagi, dia ngerjain PR, itu hanya kewajiban. Tapi pada dasarnya dirinya nggak ada seperti itu. Beda sama seperti yang saya kasih contoh tentara. Tentara tuh ideologinya yang dimasukkan ke dalam pikirannya. Sehingga tentara ini seperti kayak Oman. Sampai hari ini pun pikiran Oman tentang ideologinya itu masih sangat kuat. Ya. Jadi itu menjadi karakternya Oman. Ya. Jadi Tuhan menginginkan dirinya itu tercermin di dalam murid-muridnya. Tercermin di dalam umat-umat. Jadi kita harus jadikan Yesus itu adalah diri kita. Karakter kita itu adalah karakternya Yesus di dalam diri kita. Kalau kita cuma melaksanakan kewajiban saja, ya misalkan kita lakukan segala macam karena kayak kita di sekolah wajib atau di kantor kita wajib, tapi itu tidak menjadi bagian dari diri kita. Tapi kalau benar-benar menjadikan Yesus di dalam diri kita, artinya membuat semua karakter kita itu adalah Yesus. Saya kira itu. Ya, nah ini dia. Jangan sampai kalau tidak dijadikan kebiasaan, itu adalah suatu keterpaksaan. Terima kasih, Oi. Ya. Kalau seperti kayak kita sekolah, kita keterpaksaan. Kita lakukan semuanya itu hanya karena ada unsur tuntutan. Sehingga ketika ada goncangan, semua hilang semua kayak bangsa Israel tadi.
Karena mereka tidak menjadikan dirinya kebenaran itu di dalam dirinya. Ya, karena mereka hanya melaksanakan kewajiban. Jadi ketika ada Korah, Datam, dan Abiram, kebetulan memang jiwanya mereka juga nggak suka sama Musa, karena dia tidak menjiwai perjalanan keluar dari Mesir, ya dia tidak merubah manusia lamanya, maka dia punya sifat-sifat yang Mesir masih ada di dalam dirinya. Jadi ketika Korah, Datam, dan Abiram menawarkan untuk dia menghasut Musa, ya maka semua beramai-ramai jatuh. Inilah gambaran kalau tidak menjadikan benaran Tuhan itu di dalam diri, tidak menjadi bagian dalam karakter diri, sehingga dia mudah jatuh. Nah, pada dasarnya dia bukan umat Allah. Dia cuma memaksakan diri menjadi tabiat umat Allah. Dia hanya melaksanakan kewajiban, tapi bukan umat Allah pada dasar. Sehingga ketika ada tawaran untuk kembali lagi ke Mesir, ramai-ramailah mereka, ya, melawan Musa. Oke, kira-kira demikian ya. Jadi ini ingat, tuntutan-tuntutan kepada kita ini bukan tuntutan yang makin hari makin ringan, tapi makin menunjukkan betapa beratnya tuntutan yang Tuhan minta. Oke, Dela, silakan Del. Saudara-saudara, saya ada mau mengajak saudara melihat kepada apa, Dela, bisa ditampilkan Del. Kalau ada yang mau komentar, silakan saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, ini ada satu pelajaran yang saya ambil dari pembelajaran kita 2 minggu yang lalu. Ya. Jadi ada di dalam grup WA, kita diskusi-diskusi, ada kata-kata yang cukup menarik di dalam postingan saudara Oi, ya, yang saya pandang layak untuk kita diskusi pada kesempatan sahabat ini. Sebelumnya saya ingin mengingatkan saudara, 2 minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang percaya, ya. Nanti kita akan bahas juga tentang percaya ini. Kira-kira seperti apa? Dilanjut lagi ya. Jadi Tuhan tidak menginginkan kita tuh punya keraguan. Kalau kita kemarin bicara tentang 12 pengintai ya, kita belajar dari cerita tentang 12 pengintai, di mana bangsa Israel akhirnya harus menanggung akibat daripada meragukan Tuhan. Ya. Ragukan Tuhan itu seperti apa sih? Nanti akan kita bahas. Nah, pada kesempatan ini saya coba mau ngajak saudara dulu sebelum ke sana. Saya ajak saudara dulu membahas tentang apa yang kita diskusikan di dalam grup WA. Judulnya, sebab kup yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kup itu adalah apa ya? Itu kayak apa ya? Rencana Allah ya. Satu rencana, satu paket rencana yang Tuhan punya itu dipasang sama Tuhan itu nggak berat, itu enak ya. Jadi jangan kamu khawatir bahwa Tuhan itu akan membuat satu kamu kesulitan di dalam perjalanan itu, ya, perjalanan kelepasan. Tuhan udah menjanjikan bahwa kuk yang Tuhan siapkan bagi kita, ya, rencana kelepasan yang Tuhan udah siapkan bagi kita itu sebuah rencana yang enak dan ringan, ya. Nah, nanti kita akan bahas. Kira-kira benarkah emang enak dan ringan? Ya, mari kita
Baca. Kita boleh berbicara tentang berkat-berkat yang diberikan Roh Kudus dan berdoa untuk memperoleh berkat-berkat itu. Kita boleh berbicara tentang berkat yang diberikan Roh Kudus dan berdoa untuk memperoleh berkat-berkat itu. Tetapi jika manusia tidak digerakkan oleh Roh Allah, dia mengatakan bahwa orang tersebut tidak memiliki dirinya, ya, tidak memiliki roh. Jadi kalau bisa aja orang ngomong apa aja ya, berkat-berkat yang diberikan oleh roh dan berdoa, memperoleh berkat-berkat, bisa aja dia bicara seperti itu. Tapi jika manusia tidak digerakkan oleh roh Allah, ya, dia mengatakan bahwa orang tersebut tidak memiliki roh. Ini agak susah ya. Karena banyak orang bisa aja ngomong tentang roh Allah, roh Allah. Kalau dia tidak digerakkan oleh roh Allah, ya Tuhan katakan bahwa dia tidak memiliki dirinya. Jadi bagaimana mengukurnya ya? Sulit kita mengukur orang itu tidak punya roh Allah tuh bagaimana cara mengukurnya ya? Kita terus dulu. Pada saat roh itu membentuk sesuai dengan keserupaan ilahi, dia akan dinyatakan jelas dalam setiap perkataan yang kita ucapkan. Nah, jadi dia bilang nih pada saat roh itu membentuk sesuai dengan keserupaan ilahi, dia akan dinyatakan jelas dalam setiap perkataan yang kita ucapkan dan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Dengan menunjukkan kepada dunia bahwa ada perbedaan yang nyata antara anak-anak terang dan anak-anak kegelapan. Nah, di sini dijelaskan tuh bagaimana bisa kita tahu bahwa ini ada roh Allah atau ini orang tidak punya roh Allah. Kan kelihatan dari buah-buah. Ya. Tuhan menginginkan kita dengan teguh bagi iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Tuhan menginginkan kita dengan teguh bagi iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Kita harus menyampaikan kebenaran dalam kasih. Guru agama kita berkata, ya. Jadi kita menyampaikan kebenaran itu dalam kasih, ya. Jadi kita harus punya kasih. Jadi kalau kita bawa kebenaran itu jangan kita laksanakan sebagai kewajiban, tapi kita harus punya dalam melaksanakannya di dalam kasih. Yang tadi kita udah bahas di renungan pendahuluan, kita harus punya kasih. Jadi tabiat di dalam diri kita. Ya. Jadi yang kita bagikan itu sebenarnya diri kita. Pikulah kuk yang kupasang. Nah, ini guru agung berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ya, lihat. Jadi dia bilang bahwa Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan dapat ketenangan. Jadi kamu nggak usah takut, nggak usah kengerian, ya, nggak usah khawatir karena saya itu lemah lembut dan rendah hati, ya. Dan di dalam kerendahan hati dan lemah lembut itu jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kenapa kok bisa dapatkan ketenangan? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ringan. Nah, ini Matius 11 ayat 29 dan 30. Letter 84, 18, 99. Kutipannya sebenarnya panjang, tapi saya ambil yang bagian ini saja. Ya. Jadi Tuhan kasih janji kepada kita bahwa kuk yang Tuhan pasang itu enak dan berbeban ringan. Ya. Jadi kalau kita ikuti, ya, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Jadi nggak perlu khawatir, kita nggak usah ketakutan, ya. Nah, sekarang pertanyaan timbul, benarkah kuk yang Tuhan pasangkan kepada kita itu enak dan ringan? Melihat kepada perjalanan umat Allah di masa lalu, ternyata tidaklah demikian. Perjalanan bangsa Israel, ya, kita sebagai contoh kita lihat betapa banyaknya umat-umat yang dahulu harus binasa. Ya, itu kuk yang Tuhan siapkan untuk bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, akhirnya cuma Yusak dan Kaleb yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Bahkan Musa sama Harun pun tidak bisa masuk. Apakah itu enak dan ringan? Ya, pertanyaannya, apakah memang itu yang namanya enak dan ringan adalah yang seperti itu? Ya, betapa banyaknya umatnya dahulu yang harus binasa, hanya sebagian kecil yang boleh mampu berhasil
selamat? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Lalu bagaimana ini kata-kata ini enak di telinga, indah didengar. Tapi benarkah wujudnya seperti itu? Jangan sampai kita juga sama seperti orang-orang mengatakan, oh Nyonya White ini cuma banyak memberikan hiburan-hiburan kosong. Apakah iya? Ya, cooknya itu enak. Nah, untuk kita cari jawabannya, kemarin kita udah diskusi di dalam WA grup, ya, tapi kali ini saya coba menampilkan kutipan Nyonya White. Walaupun kemarin sudah ada saya tampilkan di dalam grup, tapi saya ingin ngajak saudara kembali melihat jawabannya atas pertanyaan yang kita buat. Kita lihat, ini pertama kita ambil dari Ellen G. White. Gantinya bekerja keras mempersiapkan serangkaian hukum dan peraturan, engkau lebih baik berdoa dan menyerahkan kehendak dan jalan-jalanmu kepada Kristus. Ya, gantinya bekerja keras mempersiapkan serangkaian hukum dan peraturan, engkau lebih baik berdoa dan menyerahkan kehendak dan jalan-jalanmu kepada Kristus. Jadi kamu nggak usah terlalu kerja keras sebenarnya. Serahkan saja kepada Tuhan. Tapi kamu harus laksanakan bagiannya kamu. Ya. Dia tidak senang engkau menyulitkan hal-hal yang telah dibuatnya mudah. Nah, ini saya sengaja besarkan. Jadi Tuhan tidak senang engkau menyulitkan hal-hal yang telah dibuatnya. Jadi tadi kita baca, Tuhan janji bahwa kuk yang dia buat itu enak dan ringan. Ya, jadi kalau itu dibilang enak dan ringan, lalu bisa menjadi berat seperti tadi akhirnya cuman Yusak dan Kaleb. Jadi sebenarnya yang bikin itu jadi berat itu Tuhan yang tidak berkomitmen dengan kata-katanya, ataukah pihak lain? Nah, dalam kutipan yang berikutnya ini, kita ditunjukkan bahwa pada dasarnya Tuhan tidak berubah. Ya, cooknya Tuhan itu tetap enak dan ringan. Hanya saja kita yang membuat jadinya sulit. Ya, seandainya si Musa sama Harun itu tidak memukul tepat batu itu, ya, ketika air itu harus mau mereka bangsa Israel mau minum, ya, mereka tidak perlu sulit-sulit. Akhirnya dia harus mati dan akhirnya nggak boleh masuk ke tanah Kanaan. Seandainya orang-orang Israel juga patuh, mereka tidak perlu sulit-sulit ya menjalani perjalanan keluar dari Mesir itu. Ya, kayak kita tahu anak-anaknya Yakub, kakak-kakaknya Yusuf bolak-balik tuh mondar-mandir dari Kanaan ke Mesir untuk membeli makanan waktu 7 tahun kelaparan. Kan tidak butuh waktu 40 tahun dia untuk berjalan kan. Artinya yang bikin sulit itu adalah orang Israel sendiri. Jadi pada dasarnya Tuhan telah membuatnya mudah, tapi manusia sendiri yang bikin sulit. Dia berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Ya. Tuhan Yesus mengasihi pusakanya. Dan jika manusia berpikir bahwa bukanlah hak istimewanya untuk menetapkan peraturan bagi teman pekerjanya, tapi akan membawa peraturan Kristus ke dalam kehidupan mereka serta meneladani pelajaran yang diberikannya, sehingga masing-masing akan menjadi teladan bukannya hakim. Ya, saudara, kembali lagi di sini kita tegaskan nasihat bagi pendeta, para pendeta dan pelayan Injil, rekan sekerja Allah halaman 185. Dela boleh ke atas lagi deh. Dikit kita coba. Ya, lihat di sini dari petunjuk Nyonya White kita dapatkan jawaban, yaitu apa? Dia tidak senang engkau menyulitkan hal-hal yang telah dibuatnya mudah. Jadi yang membuat sulit itu adalah diri kita sendiri, bukan Tuhan. Jadi Tuhan tuh tetap membuat bahwa cooknya itu enak dan ringan. Ya, nanti kita akan melihat. Sayangnya Ellen G. White tidak memberikan gambaran yang lebih luas seperti apa sih ini yang namanya menyulitkan itu yang bagaimana, yang dibuat mudah itu yang bagaimana. Kita nggak dikasih petunjuk sama Nyonya White. Kita sekarang baca Victor Houtek. Dela geser dulu. Victor Houtek. Saya akan membaca pada buku The Mount of Blessing halaman 187 paragraf yang kedua. Paragraf ini dilandasi dengan kata-kata firman yang berbunyi. Pinta
maka ia itu akan diberikan kepadamu. Cari, maka engkau akan dapat. Ketuklah, maka ia itu akan dibukakan kepadamu. Ya, nah, Victor Uteh, ini adalah renungan doa dari sebelum dia menyampaikan khotbahnya. Mount of Blessing 187. Tuhan tidak menentukan secara terperinci berbagai persyaratan terkecuali supaya engkau berlapar dan kemurahannya, akan kemurahan. Merindukan nasihatnya dan mengharapkan kasihnya. Ya, berlapar, merindukan dan mengharapkan kasih. Pintalah, meminta membuktikan bahwa Anda menyadari akan kebutuhan Anda. Jadi, pinta itu artinya menyadari bahwa Anda membutuhkan, minta, sadar. Balik lagi kita bicara sadar, ya. Maka jika Anda memohon dalam iman, Anda akan menerima. Kalau memohon di dalam iman. Apabila Anda memohonkan berkat-berkat yang Anda perlukan supaya Anda dapat menyempurnakan suatu tabiat yang sama dengan tabiat Kristus, maka Tuhan menjamin pada Anda bahwa Anda sedang memohon sesuatu dengan suatu janji yang akan dipertimbangkan. Akan dipertimbangkan. Bahwa Anda merasa dan mengetahui Anda adalah seorang berdosa. Ya, adalah merupakan landasan yang cukup. Del, boleh dihitamkan, Del. Bahwa Anda merasa dan mengetahui Anda adalah seorang yang berdosa adalah merupakan landasan yang cukup untuk memohon kemurahan dan kasih-Nya. Jadi sama dengan pertobatan tadi, ya. Ya. Jadi kalau kamu mau memohon pengampunan dosa, pertobatan, maka dasarnya adalah apa? Merasa mengetahui Anda adalah seorang berdosa. Jadi merasa berdosa intinya, ya. Adalah merupakan landasan yang cukup. Jadi sebagai dasar Anda bisa memohon kemurahan atau meminta pengampunan dosa adalah merasa berdosa. Rasa dan mengetahui akan Anda adalah seorang yang berdosa. Persyaratan untuk dapat Anda datang kepada Allah bukanlah bahwa Anda harus menjadi suci, melainkan bahwa Anda merindukan Dia untuk menyucikan Anda daripada semua dosa dan membersihkan Anda dari semua kejahatan. Argumentasi yang menyatakan agar kita dapat memohon sekarang dan selamanya adalah kebutuhan kita yang besar, keadaan kita yang sepenuhnya tak kuasa sehingga membuat Dia dan kuasa penebusnya itu sesuatu yang diperlukan. Oke, lanjut, Del. Kita terus. Penjelasan Victor Uteh. Itu tadi kutipan dari Mount of Blessing. Betapa terjaminnya janji yang 3 kali diulangi ini bagi kita orang berdosa. Yaitu apa? Pinta, cari, dan tadi apa itu? Satu lagi. Yang di atas tadi itu. Yaitu adalah 3 kali diulangi. Itu janjinya. Kalau kita minta, kalau kita cari, dan kita ketuk, itu Tuhan akan jawab katanya. Ini janjinya. Tuhan tidak menyajikan persyaratan yang sulit dan sukar untuk dipenuhi. Ya, jadi lihat, jadi Tuhan kasih syaratnya itu sebenarnya 3 hal ini saja. Kamu pinta, kamu cari, kamu ketuk, ya maka Tuhan akan menjawab. Ya, Tuhan tidak menyajikan persyaratan yang sulit-sulit katanya dan sukar untuk dipenuhi. Jadi jalankanlah petunjuk Victor Hutef. Maka itu persyaratan yang sudah cukup ringan, nggak sulit. Ia hanya menyatakan pintalah dengan memohon berkat-berkat yang kita perlukan untuk menyempurnakan tabiat-tabiat kita dalam Kristus. Kita menyatakan kerinduan kita terhadap nasihatnya dan pertolongannya. Dengan begitu, kita membuktikan bahwa kita betul-betul menginsafi akan ketidakmampuan kita tanpa pertolongan. Apabila kita melakukan ini, maka kita tidak perlu takut bahwa Tuhan akan melalaikan kita. Sesungguhnya tidak, karena ia adalah orang yang teguh pada kata-katanya. Kata-katanya. Lihat saudara, ini renungan doa amaran sekarang jilid 1 nomor 29. Ini Victor Huteh katakan bahwa Tuhan itu konsisten dengan janjinya. Kita nggak usah khawatir. Ya, jadi kalau Tuhan udah menunjukkan inilah caranya, jadi jangan kita menciptakan hal-hal yang mempersulit diri sendiri. Yang bikin masalah itu adalah diri kita sendiri. Ya, nah sekarang kita coba telusuri bagaimana kita bisa memahami yang namanya mempersulit dan yang mudah itu yang bagaimana. Mempersulit itu yang seperti apa?
Ya, yang dibikin mudah itu juga yang bagaimana? Ya, mari kita coba cari tahu jawaban. Alangkah sayangnya itu tidak kita dapatkan dari Ellen G. White dan Victor Houtem. Ya, yang namanya enak dan ringan itu yang bagaimana sih? Ya, kok betapa enaknya sih Nyonya White dan Victor Houtem itu menggampangkan perjalanan sisa umat Allah ini. Bayangkan bangsa Israel aja cuma 2 orang yang masuk tanah Kanaan. Apanya yang enak, apanya yang ringan, apanya yang tidak sulit katanya Nyonya, katanya Victor Houtem tadi kan katanya tidak sulit. Kenyataannya cuma 2 orang, bahkan Musa dan Harun aja nggak bisa masuk. Ya, sekarang kita coba analisa. Dari jawaban Ellen G. White dan Victor Houtem, kita dapatkan bahwa pertanyaan yang kita buat di atas pada dasarnya adalah karena kita melihatnya dari cerita pengalaman dari umat-umatnya di masa lalu yang pada dasarnya membuat sulit dirinya sendiri. Nah, jadi pertanyaan itu kita buat karena kita melihat dari kacamata pengalaman umat-umat Allah yang dahulu bikin sulit dirinya sendiri. Sementara pada dasarnya Tuhan telah membuat jalan mereka mudah. Jadi pada dasarnya Tuhan tuh udah bikin mudah, ya. Tapi mereka sendiri yang bikin sulit, itu yang membuat dasar pertanyaan kita tuh jadi seperti itu. Sekarang kita coba analisa dari contoh. Untuk memudahkan memahaminya, kita perlu mencari tahu gambaran penjelasan Ellen G. White dan Victor Houtem tersebut dari contoh pengalaman umat-umatnya di masa lalu. Antara lain, ya, ayo saudara, Dela boleh geser dulu. Yang pertama, dari sekian banyak contoh, saudara nanti akan bisa menganalisa sendiri. Saya coba kasih tuntunan kepada saudara, gambaran-gambaran untuk memahami bagaimana yang namanya manusia bikin sulit, yang Tuhan udah bikin mudah, dibikin sulit sama manusia. Itu seperti apa? Ya, jadi yang salah nih siapa? Tuhankah atau manusiakah yang salah? Yang pertama, dari bangsa Israel yang tadi kita udah bahas. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir setelah tiba di Kadesi, perbatasan dengan tanah Kanaan, dari laporan penyelidikan akan tanah Kanaan, mayoritas orang-orang Israel lebih mempercayai dan mendengar laporan palsu yang dibuat oleh 10 orang pengintai dan mengabaikan laporan yang benar dari 2 orang pengintai, yaitu Yusak dan Kaleb. Jadi kesalahannya itu adalah di pihak orang Israel. Sesuai buku sejarah para nabi yang 2 minggu yang lalu kita sudah pelajari, yang tentang 12 pengintai, ya, akibatnya adalah orang-orang dewasa yang berumur di atas 20 tahun tidak diizinkan memasuki tanah Kanaan selain daripada 2 orang pengintai yang benar tersebut, yaitu Yusak dan Kaleb. Dan seluruh bangsa Israel juga harus menanggung, yaitu berjalan berputar-putar selama 40 tahun lamanya. Coba saudara, yang bikin sulit siapa? Tuhan udah kasih keringanan, percayalah sama 2 orang ini. Kenapa kalian percaya sama 10? Yang salah siapa, kata Tuhan. Jadi jangan bilang itu tidak enak dan tidak ringan. Pada dasarnya sudah enak dan ringan. Seandainya mereka percaya sama 2 orang ini, mereka nggak usah pakai 40 tahun. Mungkin mereka sama kayak anak-anak Yakub. Mondar mandir aja itu waktu 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Mondar mandir aja tuh dari kerajaan Mesir ke Kanaan. Di sini kita lihat bagaimana diri bangsa Israel itu sendiri yang membuat perjalanannya sulit dan bahkan memakan korban jiwa yang banyak. Bayangin, saudara-saudara, semuanya itu harus mati selain daripada 2 dan Musa dan Harun. Yang lainnya tuh usia di atas 20 tahun mati semua di perjalanan. Mati di dalam Korah dan Tandem Abiran, ya. Mati di dalam di Gunung Sinai. 3.000 orang dia harus mati. Sementara Tuhan telah pada dasarnya telah membuatnya sedemikian mudah. Telahnya kebanyakan tidak. Sementara Tuhan pada dasarnya telah membuatnya sedemikian. Jadi bukan salahnya Tuhan. Tetap artinya petunjuk Nyonya White itu tidak salah. Nyonya White tidak membohongi kita. Atau Alkitab Matius tadi tidak membohongi kita. Tuhan tetap membuat jalan itu mudah. Hanya manusianya yang membuat itu semua jadi sulit. Ya, oke? Mari kita sekarang lihat contoh yang lain. Pengalaman hidup Ibrahim dan Lot. Bagaimana kita saksikan bagaimana pengalaman mereka masing-masing.
Walaupun perjalanan Ibrahim keluar dari Ur Kasdim dan akhirnya menempati tanah Kanaan kita telah baca sangat berat, namun oleh kepatuhan dan penyerahan yang sepenuhnya dapatlah kita katakan perjalanannya cukup mudah dan berakhir dengan hal yang menyenangkan. Bolehlah ya kita simpulkan sebagai enak dan cukup ringan bagi Ibrahim karena dia sudah menang. Sedangkan saudaranya Lot kita saksikan. Walaupun Tuhan telah juga memberikan perjalanan yang sama dengan Ibrahim, yaitu jalan yang lebih mudah, ia memilih sendiri jalannya yang akhirnya mempersulit dirinya. Apakah Ibrahim juga mendapatkan jalan yang sesulit Lot? Tidak. Lot yang membawa dirinya ke dalam kesulitan. Lot yang membawa diri ke dalam pencobaan. Ibrahim tidak ikut-ikutan. Ibrahim tenang-tenang saja di tanah Kanaan. Yaitu apa? Meninggalkan Ibrahim dan memilih tempat yang awalnya dekat dengan kota Sodom dan Gomora. Namun lama-kelamaan ia memasuki serta menjadi orang besar di dalam kota Sodom dan Gomora tersebut. Kita saksikan pada akhirnya, walaupun ia mampu luput dari kebinasan kota Sodom dan Gomora, ia harus kehilangan istri dan anak-anaknya. Inilah harga yang harus dibayar mahal. Ia sendiri akhirnya dilambangkan seperti puntung yang dipungut dari dalam api, yaitu di kota Zoar. Dia tinggal di dalam goa, menjadi orang yang termiskin dari antara orang miskin. Bagaimana dengan Ibrahim? Ibrahim dengan nyaman tetap tinggal di dalam rumahnya di kota Kanaan. Tidak perlu dia menjadi orang yang berkekurangan seperti si Lot dan dia tidak perlu harus kehilangan anaknya, kehilangan istrinya. Tidak perlu. Jadi artinya yang membuat sulit itu siapa? Tuhankah ataukah Lot? Jadi Lot itu sendiri yang membuat itu sulit. Dan kita ini, kita contoh saingan dari Lot atau contoh saingan dari Abraham. Kalau kita contoh saingan dari Lot, ya kita harus akui kita mayoritas adalah contoh saingan dari Lot. Gak ada yang punya contoh saingan dari Ibrahim. Kita contoh saingan juga dari bangsa Israel yang tadi yang pertama. Artinya kita itu pada dasarnya menciptakan hal yang menculitkan diri sendiri juga. Jadi kalau kita tadi buat pertanyaan, wah di mana enaknya, di mana ringannya? Ya kenapa? Karena kita menjalani perjalanan hidup kita ini sebagai contoh saingan daripada kebodohan-kebodohan dan kealpaan dari bangsa Israel sendiri dan juga pengalamannya Lot kita buat. Yaitu kita juga masuk ke dalam Sodom dan Gomora akhir zaman. Ya. Contoh lain adalah kita lihat bagaimana hal-hal yang mustahil tidak masuk akal Tuhan telah permudah. Jadi Tuhan telah permudah bagi manusia. Akan tetapi manusia itu sendiri dengan menggunakan pikiran pertimbangan yang sangat terbatas, penuh kekurangan, membuatnya sulit. Dan akhirnya membahayakan bahkan banyak yang harus binasa. Nah ini dia, kita sering membawa diri ke dalam pencobaan. Terima kasih Oi. Benar, kita sendiri yang bawa diri ke dalam pencobaan. Tuhan nggak pernah, Tuhan udah kasih jalan yang mudah kok. Kita sendiri yang bodoh-bodoh sendiri. Bangsa Israel tadi contohnya, Lot juga kasih contoh. Ya, yang berikutnya ini kita lihat contoh yang lain. Ya, dan akhirnya membahayakan bahkan banyak yang harus binasa. Pengalaman air bah yang lalu, Tuhan telah memudahkannya. Jadi Tuhan udah bikin mudah, udah kamu tinggal masuk aja ke Bahtera Nuh. Gak usah capek-capek. Ya, manusia tidak mempercayainya dengan alasan tidak masuk di akal manusia. Membangun kapal besar di atas puncak gunung dan tidak pernah ada air turun dari langit. Tuhan telah membuat mudah mereka perjalanan keluar dari Mesir pada dengan adanya tiang awan dan tiang api ya. Jadi sama kayak air bah tadi contoh nih kita sebelum lanjut. Air bah pada dasarnya Tuhan sudah memberikan yang mudah, tapi manusia ini dengan kesombongannya, dia pikir pengetahuannya dia itu udah luar biasa. Ya, dia bisa mengalahkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Ya, memang yang disampaikan oleh Nabi Nuh itu banyak ujian di situ. Karena Tuhan mau membangun kapal di atas gunung itu sesuatu yang nggak masuk di akal. Tapi itu ujian. Nah, di ujian di sini memperlihatkan apa manusia mau rendah hati atau manusia tetap tinggi hati.
dan terbukti hanya 8 orang. Jadi yang menyulitkan diri sendiri itu, padahal Tuhan sudah memberikan kemudahan, hanya saja mereka harus membayar harganya, yaitu rendah hati, mereka tidak mau. Akhirnya dia mempersulit dirinya sendiri, dan pada akhirnya tidak ada satupun yang. Inilah ruginya. Kerugian itu ada di tangan manusia sendiri. Tuhan membuat kemudahan, tapi manusia membuatnya sulit. Yang berikutnya kita lihat ya dari bangsa Israel juga. Banyak contoh-contoh dalam bangsa Israel. Tapi ini perjalanan yang berikutnya ini adalah tentang tiang awan dan tiang api. Kita terus ya. Tuhan telah membuat mudah mereka perjalanan keluar dari Mesir dengan adanya tiang awan dan tiang api.